Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan membahas 4 dogma tentang Maria. Mari pertama kita awali dari satu pertanyaan, apa saja sih 4 dogma yang dimiliki oleh Gereja Katolik mengenai Bunda Maria? Yang pertama adalah dogma Maria Bunda Allah, yang kedua Maria dikandung tanpa noda, kemudian yang ketiga Maria tetap perawan, dan yang keempat adalah Maria diangkat ke surga. Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda, Maria tetap perawan, dan Maria diangkat ke surga. Untuk mendalami tema ini, kita akan perhatikan dulu satu catatan awal, karena ini penting sekali untuk mendalami tema-tema mengenai Maria, yaitu satu catatan awal yang saya kutip dari KGK 487. KGK adalah Katekismus Gereja Katolik. Semua rujukan, semua referensi mengenai ajaran Gereja Katolik terkait dengan apa saja, dan dalam konteks kita mengenai Bunda Maria, harus dirujuk pada KGK, Katekismus Gereja Katolik ini. Yuk sekarang kita lihat 487 bunyinya seperti apa. Apa yang Gereja Katolik percaya dan ajarkan tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus, tetapi sekaligus juga menjelaskan iman akan Kristus. Mari perhatikan kalimat yang tertulis sebagai catatan awal. Apa yang Gereja Katolik percaya dan ajarkan tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus. Jadi apapun penjelasan tentang Bunda Maria, apapun ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria, akarnya adalah iman akan Yesus Kristus. Tetapi juga sekaligus kalimat selanjutnya menjelaskan iman akan Yesus Kristus. Artinya, iman tentang Bunda Maria, dogma tentang Bunda Maria, ajaran tentang Bunda Maria tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu berdiri di atas iman akan Kristus. Sekaligus akan secara timbal balik menjelaskan iman mengenai Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita membaca dalam bahasa Latin satu ujaran atau satu peribahasa yang sangat terkenal dalam Gereja Katolik, kita tahu per Mariam ad Iesum. Per melalui, Mariam itu Bunda Maria, ad kepada atau sampai kepada, Yesum Tuhan Yesus. Per Mariam ad Iesum, melalui Bunda Maria sampai kepada Yesus. Maka peribahasa atau ujaran ini sangat berkaitan erat dengan KGK 487 tadi. Maka kita bisa mengatakan apapun ajaran tentang Maria, itu sebenarnya ajaran mengenai Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat lebih rinci lagi dari 4 dogma, bahwa sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik mengenai Bunda Maria tidak pernah hanya mengenai Bunda Maria itu sendiri, karena pasti mengenai Yesus Kristus ada sangkut pautnya dengan junjungan baginda kita Yesus Kristus. Maka ini dipegang dulu ya, basisnya adalah KGK 487. Sudah kita baca, maka kalau kita peras menjadi per Mariam ad Iesum, atau kalau dikalimatkan dengan lebih panjang, apapun ajaran Gereja Katolik mengenai Bunda Maria, sesungguhnya itu adalah ajaran mengenai Yesus Kristus. Ajaran mengenai Bunda Maria bukan ajaran yang berdiri sendiri, yang lepas dari ajaran mengenai Yesus Kristus, tapi selalu berakar dan menjelaskan iman akan Yesus Kristus Tuhan. Maka ingat sekali lagi KGK 487 sebagai catatan awal. Nanti ketika kita mendalami satu persatu, dari keempat dogma Maria selalu akan merujuk ke arah sini. Saya akan ingatkan sekali lagi KGK 487 ini. Yuk sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Maria Bunda Allah. Yuk sekarang kita masuk dengan pertama-tama memperhatikan ikon. Nanti ikon ini akan muncul. Ikon adalah gambar suci, atau kalau di dalam tradisi Gereja Barat itu berarti patung suci, namun umumnya ikon itu berwujud 2 dimensi. Meskipun memang ada yang 3 dimensi, ada semacam relief yang diguratkan pada logam atau apa saja bahan-bahan untuk membuat ikon. Ini ikon apa? Nanti akan ada penjelasannya. Maria Bunda Allah itu dirayakan secara liturgi, yaitu pada setiap tanggal 1 Januari sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah.
Maka setiap kita membuka tahun baru, 1 Januari kan selalu tahun baru ya. Itulah perayaan liturgis, yaitu Hari Raya Maria Bunda Allah. Maka, saudara-saudari, setiap tahun baru jangan pernah tidak misa, karena itu hari raya. Kita membuka tahun dengan merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Sekaligus kita menyerahkan seluruh tahun itu kepada perlindungan kebundaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah sendiri. Kita mohon harapan-harapan pada tahun baru itu supaya bagus, supaya baik, supaya berhasil, supaya sehat, dan lain sebagainya, dengan mohon pertolongan khusus kepada Bunda Maria. Jadi, setelah Anda mendengar pembicaraan ini, jangan lupa, meskipun nanti malam tahun baru kita melek-melekan atau sampai tengah malam pesta-pesta, jangan lupa ya, 1 Januari hari raya besar dalam gereja Katolik. Jangan pernah dilupakan. Kalau sudah pernah melupakan dulu-dulu, nanti tahun depan dimulai diingat-ingat betul, ini merupakan hari raya yang merayakan Maria sebagai Bunda Allah. Kapan sih dogma ditetapkan? Maria Bunda Allah ditetapkan sebagai dogma. Dogma itu artinya apa sih sebenarnya? Dogma simpelnya adalah ajaran gereja Katolik yang mengikat seluruh orang Katolik untuk diimani. Maksudnya adalah kalau ada satu ajaran itu tingkatnya berbeda-beda. Tapi kalau dogma tingkatnya paling tinggi, sebagai orang Katolik kita terikat untuk meyakini ajaran itu sebagai kebenaran. Contoh yang ini, yaitu dogma Maria Bunda Allah. Kita harus meyakininya karena apa, itu merupakan dogma yang mau tidak mau mengikat semua orang Katolik. Ini ditetapkan pada tahun 431 di dalam Konsili Efesus. Konsili Efesus bagaimana ceritanya? Panjang lebar kalau kita ceritakan. Tapi kalau kita bukan tema pada Konsili Efesus, kita akan mengutip saja sejarahnya secara umum yang tercantum di dalam KGK 466. Bagaimana ceritanya Konsili Efesus itu? KGK 466 menceritakannya dengan kurang lebih panjang lebar. Saya bacakan, bunyinya demikian. Bidah atau heretik atau heresi Nestorian melihat dalam Kristus satu pribadi manusiawi yang digabungkan dengan pribadi Putra Allah yang ilahi. Untuk melawan ajaran salah ini, Santo Cyrillus dari Alexandria dan Konsili Ekumenis ketiga yang berkumpul di Efesus pada tahun 431 mengakui bahwa, dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan. Namun beberapa hal dapat kita ambil poinnya dulu. Pertama, heretik atau ajaran sesat yang dihadapi adalah Nestorianisme atau ajaran Nestorian. Yang melawan itu Santo Cyrillus dari Alexandria, dan nanti terutama Konsili Ekumenis ketiga yang di Efesus atau umumnya disingkat dengan sebutan Konsili Efesus tahun 431. Apa yang diakui dalam Konsili Efesus? Ini kelanjutan dari KGK 466 tadi. Bahwa sabda menjadi manusia dengan cara mempersatukan daging yang dijiwai, jiwa berakal dengan dirinya sendiri menurut hipostasis atau pribadi. Ini dapat kita kutip dari dokumen Denzinger Schönmetzer pada nomor 250. Oke, ini bukan tema kita. Ini mengenai Konsili Efesus, mengenai perdebatan mengenai pribadi Kristus, juga perbantahan dengan heresi Nestorian. Kita tinggalkan, tidak terlalu penting. Ini sejarahnya saja, karena nanti akan sampai kepada dogma Maria sebagai Bunda Allah. Kelanjutannya, kodrat manusiawi Kristus tidak memiliki subjek lain kecuali pribadi ilahi Putra Allah yang menerimanya dan sudah menjadikannya miliknya pada waktu ia dikandung. Oke, ini sulit kalimatnya karena kalimat teologis, kalimat yang merupakan inti atau keputusan dari Konsili Efesus. Juga bukan tema kita singkirkan karena tema kita adalah mengenai Bunda Maria. Karena itu, konsili yang sama, nah barulah ini kita baru lihat mengenai Bunda Maria. Konsili yang sama yang dimaksud adalah apa? Yang dikutip pada bagian depan, yaitu Konsili Efesus pada tahun 431, itu yang dimaksud. Karena itu konsili yang sama, yaitu Konsili Efesus pada tahun 431 mengumumkan artinya menyampaikan ajaran resmi gereja. Bahwa apa? Bahwa Maria, karena ia mengandung Putra Allah dalam rahimnya, benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Nah, baru ini nyangkut dengan tema kita mengenai ada apa dengan Maria, khususnya mengenai dogma Maria Bunda Allah. Perhatikan,
Konsili Efesus 4:31 menyatakan Maria itu benar-benar mengandung putra Allah sehingga ia menjadi benar-benar yang melahirkan Allah. Lihat kalimat atau kata terakhir yang saya cetak dengan warna kuning. Artinya Maria yang melahirkan Allah. Ini satu istilah. Nanti akan kita bahas lebih rinci apa maksudnya Maria yang melahirkan Allah. Sekarang lanjutannya dulu KGK 466. Benar-benar menjadi yang melahirkan Allah bukan karena kodrat sabda atau dengan lebih tepat kealahannya menerima awal keberadaannya dari perawan yang kudus, melainkan karena tubuh yang kudus yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi dilahirkan dari dia. Dengan tubuh itu sabda mempersatukan diri menurut hipostasis pribadi, dan karena itu dikatakan tentang dia, maksudnya tentang Kristus, bahwa Kristus dilahirkan menurut daging. Dapat dikutip dari dokumen Don Singer Sonmecher 251. Oke, ini mungkin akan membuat kita, apa itu, enggak penting. Ya, ini bagian ini enggak penting, kita lewatkan. Yang paling penting, yang tadi sudah saya garis kuning, yaitu bagian ini. Maria yang melahirkan Allah. Itu kita kutip dari KGK 466. Disinilah gereja Katolik menyatakan mengenai dogma Maria Bunda Allah. Bukan dinyatakan dalam KGK, tetapi KGK mengutip keputusan Konsili Efesus tahun 431. Perhatikan, Maria yang melahirkan Allah. Ini satu istilah yang akan kita bahas. Apa sih maksudnya Maria melahirkan Allah? Maria kan manusia, kok melahirkan Allah itu maksudnya bagaimana sih? Kok membingungkan dogma ini? Bunda Allah berarti yang melahirkan Allah. Apa artinya? Untuk mengetahui apa maknanya, kita akan membuka CCE 466. Apa sih CCE itu? CCE itu katekismus gereja Katolik juga. Hanya kalau KGK itu dalam bahasa Indonesia. KGK, katekismus gereja Katolik. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau CCE itu katekismus di dalam teks asli bahasa Latin. Katekismus Katolike Ecclesiae, CCE disingkat. Kita buka pada nomor yang ke-466, nomor yang sama. Jadi tadi sudah saya kutip bahasa Indonesianya, sekarang saya akan kutipkan teks aslinya. Kalau kita mengacu pada teks aslinya, nanti akan gampang apa yang dimaksudkan dengan yang melahirkan Allah. Yuk sekarang kita baca. Concilium Epesinum anno, saya lupa 431 itu Latinnya apa, sudah lama tidak menghitung angka dalam bahasa Latin. Quadragesinta tres, saya lupa ya. Concilium Epesinum anno 431 proclamavit Mariam per conceptionem humanam filii Dei in sinus verissime factam esse matrem Dei param. Oke, yang lain nggak terlalu penting. Sekarang langsung pada bagian paling bawah yang dicetak dengan warna kuning, Matrem Dei dan Dei Param. Perhatikan, Matrem Dei dari kata Mater Dei. Dei Param itu dari dua kata Dei dan Para. Kata dalam bahasa Latin Dei Para itu menerjemahkan teks asli dalam bahasa Yunani. Kita tahu Konsili Efesus teks aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi karena gereja Katolik Roma berbahasa Latin, maka teks dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dari kata Theotokos, perhatikan di layar, Dei Para itu sama dengan bahasa Yunani Theotokos. Jadi kalau saudara-saudari nanti pernah membaca yang namanya Theotokos, itu yang dimaksud Dei Para atau yang melahirkan Allah, atau harafiahnya yang melahirkan Allah, atau terjemahan bebasnya Bunda Allah. Jadi Theotokos itu maksudnya Bunda Allah. Kalau nanti pernah mendengar Maria Sang Theotokos, itu maksudnya Maria Bunda Allah. Atau dalam bahasa Latin Maria Dei Para, itu maksudnya juga Maria Bunda Allah, meskipun ada terjemahan lain yaitu Mater Dei. Dan juga Theotokos juga punya terjemahan yang lain. Maka yang melahirkan Allah itu maksudnya Bunda Allah. Dei Para dalam bahasa Latin, atau juga ada istilah lain Mater Dei. Dei Para harafiahnya yang melahirkan Allah, atau dalam lebih literal lagi yang membawa Allah. Tetapi memang gelar yang lebih umum itu Mater Dei. Contoh di dalam doa
Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan seterusnya. Santa Maria Bunda Allah. Nah itu ya, Santa Maria Bunda Allah. Terjemahan bahasa Indonesianya kan bunyinya begitu. Santa Maria Bunda Allah, kalau kita bunyikan dalam teks Latin, Sancta Maria Mater Dei. Nah, lihat bagian atas, Dei Para itu juga dapat diartikan sebagai Mater Dei, artinya Bunda Allah. Maka Bunda Allah itu sebenarnya menerjemahkan dari bahasa Latin Mater Dei. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis, dan seterusnya ya. Sancta Maria Mater Dei, Santa Maria Bunda Allah. Itu akarnya dari bahasa Latin Mater Dei. Yang sebenarnya menerjemahkan dari bahasa Yunani. Lihat bagian bawah. Yaitu Mitir tu Theou. Yang artinya juga Bunda Allah. Kenapa sih harus pakai bahasa Yunani? Kenapa harus pakai bahasa Latin? Begini. Bahasa Latin dipakai karena bahasa Latin adalah bahasa liturgi Gereja Katolik, yaitu terutama Gereja Katolik bagian Barat. Semua teks misa kita aslinya bahasa Latin, maka kita harus juga tahu teks Latinnya Dei Para Mater Dei. Kenapa sih harus bahasa Yunani? Bahasa Yunani adalah bahasa untuk menulis kitab-kitab perjanjian baru. Kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat, dan seterusnya. Dan juga keputusan-keputusan konsili awal, contohnya konsili Nikea, konsili Konstantinopel, kemudian konsili Efesus, dan seterusnya, itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Maka karena bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru dan bahasa konsili, maka penting sekali untuk kita kutip sehingga tahu terjemahannya dari apa. Simpelnya, istilah Bunda Allah berasal dari Latin Mater Dei dan Yunani Mitir tu Theou. Itulah kenapa di dalam setiap ikon selalu ada tulisan Mitir tu Theou. Itu singkatan yang selalu dituliskan di dalam ikon-ikon. Perhatikan bagian atas yang ada lingkaran warna merah itu. Kalau Anda pernah memiliki ikon seperti ini atau pernah melihat ikon seperti ini, di bagian atas gambar Bunda Maria selalu ada tulisan seperti huruf M dan huruf P. Seperti huruf O dicoret dan seperti huruf Y. Itu bukan huruf Latin ya. Itu huruf Yunani yang merupakan singkatan dari Mitir tu Theou. Yang sebelah kiri itu Mitir, yang sebelah kanan itu Theou. Mitir itu artinya bunda atau ibu, Theou itu artinya dari kata Theos, artinya Allah, jadi Bunda Allah. Maka demikian kita tahu ternyata Santa Maria Bunda Allah itu dogmanya diputuskan dalam konsili Efesus. Perdebatannya panjang lebar mengenai Nestorianisme tidak penting. Yang penting Anda tahu kalau membaca seperti MR OY itu Mitir tu Theou artinya Bunda Allah. Dengan tulisan seperti itu kita tahu ikon ini memaksudkan bahwa Bunda Maria punya gelar atau punya predikat yang didogmakan dalam Konsili Efesus 431 yaitu Mitir tu Theou Matrem atau Mater Dei, terjemahan bahasa Indonesianya Bunda Allah. Sementara itu di bagian yang anak kecil itu Sang Kristus, ada tulisan seperti huruf Latin ICXC. Itu bukan huruf Latin, itu huruf Yunani, singkatan untuk nama Kristus. Kalau dibaca Yesus Kristus. Yang kecil Yesus Kristus, yang gede, yang wanita, yang menggendong itu Mitir tu Theou, yaitu Bunda Allah. Bagaimana sih kok sampai kesimpulan konsili itu Bunda Allah? Apa landasannya dan apa dasarnya? Apakah ada di Alkitabnya? Ada. Kita buka pertama KGK 495. Bunyinya demikian. Dalam Injil-Injil Maria dinamakan Bunda Yesus. Lihat Yohanes 2 ayat 1 dan Yohanes 19 ayat ke-25. Sekarang saya kutipkan. Bagaimana Bunda Yesus itu dituliskan di dalam Injil-Injil. Sekarang saya bacakan Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yohanes 2 ayat 1. Sekarang kita kutip Yohanes 19 ayat 25.
Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Nya yang dimaksud Yesus berarti ibu Yesus. Dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Rujukan yang lain ada di Matius 13 ayat 55. Bunyinya demikian. Bukankah ia, maksudnya Yesus, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan seterusnya? Jadi jelas Ibu Yesus, kemudian dalam Matius 13:55 dikatakan ibunya bernama Maria. Maka sangat jelas tidak ada keraguan lagi Maria sebagai ibu Yesus. Kalau Maria disebut ibu Yesus, maka kita harus mencari tahu siapa sejatinya Yesus. Yesus adalah yang disebutkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 yang bunyinya ad verbum caro factum est et habitavit in nobis, yang artinya firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu kita kutip dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Untuk melihat lebih dalam siapa yang dimaksud firman itu, kita harus membuka maju atau mundur, justru bukan maju dalam arti ke depan, tapi mundur ke Yohanes 1 ayat 1 yang bunyinya in principio erat verbum et verbum erat apudium et deus erat verbum, yang artinya pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Perhatikan yang bagian atas, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Kemudian nyambung kepada Yohanes 1 ayat 14, firman itu, maksudnya firman itu yang mana? Yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 1, yang adalah Allah tadi, telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Karena Yesus Kristus firman, maka Yesus Kristus Allah. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, tidak boleh lompat, harus ada penjelasannya. Penjelasan yang paling mudah dan paling simpel untuk memahami siapa sejatinya Yesus Kristus adalah Yohanes 1 ayat 1 nyambung dengan Yohanes 1 ayat 14. Lihat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lihat ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Untuk memperdalam mengenai tema Tritunggal, khususnya mengenai Yesus, aku tidak bahas di sini karena bukan tema kita. Nanti kamu bisa meluncur ke channel yang saya kelola, yaitu Katkit, Katekese Sedikit. Boleh klik dengan kata kunci Katkit Tritunggal, langsung muncul. Khususnya pada bagian yang ketiga, dengan judul mengupas dogma Tritunggal part yang ketiga. Itu khusus mengenai Yesus Kristus dibahas dengan panjang lebar. Jadi Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Jadi itu yang benar cara menalarnya. Jadi bukan langsung tiba-tiba Yesus adalah Allah. Kalau Yesus langsung adalah Allah, kita bingung. Tapi kalau nalarnya diikuti, maka tidak akan menjadi bingung. Oke, karena Yesus adalah Allah, kita sudah sampai kesimpulan di sini ya. Karena Yesus adalah Allah, seperti yang kita sudah lihat di Yohanes 1 ayat 1, nyambung ke Yohanes 1 ayat 14 tadi, maka mengatakan Bunda Yesus sama dengan Bunda Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Maka perkataan Bunda Yesus atau Ibu Yesus berarti ibunya Allah. Ibunya Yesus adalah ibunya Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Perhatikan di sini. Jadi ketika Bunda Maria diberi gelar Bunda Allah, itu maksudnya Bunda Yesus yang adalah Allah. Ingat, KGK 487 di bagian depan tadi. Semua yang diajarkan tentang Bunda Maria itu nyangkut urusan dengan iman tentang Yesus Kristus. Jadi mengatakan Maria Bunda Allah itu sama dengan mengakui kealahan Yesus Kristus. Justru karena kita percaya Yesus adalah Allah, maka kita mengatakan Maria Bunda Yesus yang adalah Allah, maka Maria Bunda Allah.
Jadi gelar Bunda Allah bukan untuk meninggikan Maria sesungguhnya. Bukan untuk mendewa-dewakan Maria, bukan untuk mengunggul-unggulkan Maria seakan-akan melebihi Yesus. Tidak. Ini tidak seperti tuduhan-tuduhan dari orang-orang di luar sana. Kenapa gelarnya Bunda Allah? Berarti itu mengagung-agungkan Maria melebihi Yesus? Bukan. Justru istilah atau ajaran atau predikat atau sebutan Maria Bunda Allah pengakuan tentang kealahan Yesus. Karena kita orang Kristen mengakui Yesus adalah Allah, maka bundanya Yesus disebut Bunda Allah. Gitu saudara-saudari. Ceritanya begitu. Jadi selalu nyambung. Dan ingat KGK 487 tadi. Iman tentang Bunda Maria tidak pernah bicara mengenai Bunda Maria sendiri, tapi bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan. Mengakar tapi juga menjelaskan. Clear ya? Lanjut dalam KGK 495. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya ia sudah dihormati sebagai Bunda Tuhanku, Bunda Tuhan, Bunda Allah. Ada ayatnya di Alkitab, untuk orang yang suka mata ayatan, ku berikan Lukas 1:43. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me, yang artinya siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Mater Domini mei, ibu Tuhan. Ibu Tuhan, ibunya Yesus, ibunya Yesus, ibunya Allah. Bunda Yesus, Bunda Allah, Bunda Tuhan, Bunda Allah. Itu saudara. Jadi mengatakan Maria Bunda Allah mengakui keilahian Yesus Kristus. Lanjut, masih KGK 495. Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya Bunda Allah. Theotokos yang melahirkan Allah. Perhatikan, Bunda Allah, Yunaninya Theotokos, Latinnya tadi Dei Para, harafiahnya yang melahirkan Allah. Atau diterjemahkan Bunda Allah, Latinnya Mater Dei, kemudian Yunaninya Mater Theou. Gitu ya. Ini kita sudah bahas tadi ya. Maria Bunda Allah itu berarti yang melahirkan Allah, yaitu Yesus atau firman yang menjadi manusia, Sang Theotokos atau Dei Para. Saya pribadi suka menyebut Bunda Maria Sang Theotokos. Dalam omongan sehari-hari saya sering mengatakan Bunda Maria sebagai Sang Theotokos. Memang kalau di dalam istilah bahasa Indonesia agak asing. Orang Indonesia jarang-jarang dengar kata Yunani Theotokos ini. Tapi saya sering mengungkapkannya supaya juga orang kenal akar-akar iman kita. Mengimani sesuatu itu bagus dalam bahasa asli, supaya kita ngerti, meskipun kita nggak ngerti bahasa aslinya, tetap kita doa dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Tapi bagus juga kalau kita lacak dalam bahasa asli Latin, kita lacak dalam bahasa asli Yunani, sehingga kita juga paham akar-akar iman kita. Ini sudah jelas ya mengenai Maria Bunda Allah. Sekali lagi, mengatakan Maria Bunda Allah berarti mengakui kealahan Yesus Kristus. Kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Allah, konsekuensinya menyebut Maria Bunda Allah. Karena Yesus adalah Allah. Kalau kita menolak menyebut Maria Bunda Allah, seakan-akan kita menolak mengakui Yesus adalah Allah. Logisnya kan begitu. Yuk coba dinalar. Kalau orang menolak mengatakan Maria Bunda Allah, Maria kan bundanya Yesus. Yesus kan Allah. Maka kalau orang menolak mengatakan Maria Bunda Allah, itu dia seperti menolak mengakui Yesus adalah Allah. Itu logisnya begitu. Konsekuensi nalarnya itu seperti itu sebenarnya saudara-saudari. Itu mengingatkan kita di bagian depan tadi, apapun ajaran mengenai Maria, itulah ajaran mengenai Yesus Kristus. Meskipun seakan-akan kita meninggikan Maria dengan gelar Bunda Allah, tapi itu bukan meninggikan Maria sekali lagi, itu mengagungkan Yesus dan pengakuan iman tentang Yesus yang adalah Allah. Kalau kita pahami seperti ini dan diuraikan seperti ini, gelar-gelar Bunda Maria tidak pernah untuk diri Maria sendiri, tapi selalu menunjuk pada junjungan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Betapa indahnya iman Katolik. Cuman seringkali kita nggak selalu bisa memahami dengan lebih dalam, sehingga kalaupun ada tuduhan-tuduhan, kadang orang Katolik pun juga bingung.
Tapi kalau sudah mulai dikupas seperti ini, kita paham apa maksudnya ajaran seperti itu. Selesai, Maria Bunda Allah. Clear ya? Semoga clear. Sekarang Maria dikandung tanpa noda. Yuk kita bahas dogma yang kedua, Maria dikandung tanpa noda. Masih ingat di bagian atas tadi ada tulisan Mitirtu Theou, artinya Bunda Allah. Yuk sekarang kita lanjutkan. Perayaan liturgis Hari Raya Maria dikandung tanpa noda adalah 8 Desember. Usahakan setiap 8 Desember dicatat, kemudian misa. Tidak selalu jatuh hari Minggu, itulah kenapa harus kita ingat, kita catat supaya kita bisa ikut perayaan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda ini. Dogmanya ditetapkan 8 Desember 1854 oleh Paus Pius ke-9 dalam surat apostolik Ineffabilis Deus. Meskipun baru ditetapkan 1854, bukan berarti ini iman yang baru, bukan. Imannya sudah dari zaman para rasul, tetapi penetapannya diakui resmi itu 1854. Jadi jangan salah mengerti. Kalau suatu dogma ditetapkan satu tanggal tertentu bukan berarti baru dibuat saat itu, bukan. Tetapi pengesahan formal sebagai ajaran iman yang tidak dapat salah, itulah yang dimaksudkan sebagai penetapan dogma. Bukan dibuat saat itu, bukan. Tapi sudah sejak dari zaman para rasul. Apa sih inti dari penetapan dogma itu? Atau apakah inti dari satu misteri Maria dikandung tanpa noda? Yuk kita baca teks yang sudah diberikan oleh Bapak Paus Pius ke-9, yaitu Ineffabilis Deus. Ini kutipan dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya seperti ini. Maria dijaga oleh rahmat unik dan istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Maha Kuasa dengan memandang jasa Yesus Kristus, penyelamat umat manusia sehingga bebas dari segala noda dosa asal. Perhatikan. Ini dikutip dari surat apostolik Ineffabilis Deus tadi, yaitu penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda. Sebenarnya kalau dimaksudkan tanpa noda itu maksudnya noda apa sih? Perhatikan bagian paling bawah warna kuning, noda dosa asal yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksud tanpa noda itu maksudnya tidak memiliki dosa asal. Kalau Maria dikandung tanpa noda, berarti Maria dikandung tanpa memiliki dosa asal. Itu yang dimaksud. Noda yang di situ yang dimaksud bukan noda kotor itu ya. Noda itu baik, bukan ya. Kalau ada iklan begitu kotor, lumpur, bukan. Tapi itu maksudnya dosa asal. Penjelasan mengenai dosa asal tidak akan kujelaskan di sini meskipun penting untuk dipahami. Jadi sebenarnya kalau kita mau dalami lebih lanjut, kita harus mulai dari dosa asal. Tetapi karena ini temanya bertumpuk-tumpuk, maka sedikit saja kita singgung mengenai dosa asal, meskipun sudah ada penjelasan yang lengkap tapi simple, atau Jepang jelas dan gampang. Klik saja nanti masuk ke channel saya Katkit. Ketik saja masuk YouTube, Katkit dosa asal, pasti muncul. Ini langsung dapat Anda tonton. Juga 4 jenis dosa Anda harus paham. Nanti Anda juga klik Katkit dosa, itu pasti sudah akan muncul. Tetapi mari kita bahas sebentar apa itu maksudnya 4 jenis dosa. Dosa terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu peccatum originale atau dosa asal, dan peccatum personale atau dosa pribadi. Peccatum personale atau dosa pribadi terbagi 2, yaitu peccatum mortale, dosa mortal atau dosa berat, dan peccatum veniale, dosa venial atau dosa ringan. Dosa berat atau saya lebih suka menyebutnya dosa mortal, dosa yang membuat kamu langsung masuk neraka. Dosa venial itu dosa yang masih bisa diampuni bahkan setelah kamu meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan pembedaannya. Ini keterangan mengenai dosa asal ada di KGK 403. Ada meneruskan kepada kita suatu dosa yang kita semua sudah terima pada saat kelahiran dan merupakan kematian jiwa. Perhatikan. Apa yang dimaksud dosa asal? Kematian jiwa. Jadi kalau kita memiliki dosa asal, kita menerima suatu warisan kematian. Karena upah dosa adalah maut. Kita lihat
Rujukannya Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maut itu telah menjalar kepada semua orang. Upah dosa adalah maut dan maut itu sudah menjalar kepada semua orang. Kita bisa melihat referensinya dalam KGK 404. Dosa itu diteruskan kepada seluruh umat manusia melalui pembiakan, yaitu melalui penerusan kodrat manusia yang kehilangan kekudusan dan keadilan asli. Jadi dosa itu diteruskan. Itulah yang dimaksud sebagai dosa asal. Perhatikan yang digarisbawahi dengan warna kuning, ada dosa yang diteruskan namanya peccatum originale atau dosa asal. Melalui apa? Pembiakan, berarti generasi. Kalau Anda punya anak, Anda berdosa, anakmu langsung kena dosa, namanya dosa asal. Itulah yang dimaksud pembiakan, yaitu penerusan kodrat manusia. Maksudnya adalah dari generasi ke generasi. Dari orang tuanya kepada anaknya nyambung terus, itulah dosa asal dilanjutkan melalui pembiakan dari generasi ke generasi. Kita lanjutkan, dengan demikian dosa asal adalah dosa dalam arti analog. Ia adalah dosa, yaitu orang menerimanya, bukan melakukannya, yaitu keadaan, bukan perbuatan. Oke, ini tema lain mengenai dosa asal. Mungkin kalau Anda masih belum tahu, agak bingung-bingung, tapi saya akan lewatkan karena bukan tema kita. Intinya adalah, Bunda Maria dikandung tanpa noda itu terbebas dari dosa asal. Sampai di sini aku mengandaikan kamu tahu tentang dosa asal. Mohon maaf kalau kamu belum tahu, mungkin akan agak bingung memahami ini. Tapi kalau kamu sudah paham betul mengenai dosa asal, bagian ini tidak akan terlalu bingung untuk kita lanjutkan. Ingat KGK 404, dosa asal dilanjutkan anak terus ke anak, generasi melalui pembiakan, yaitu melalui generasi ke generasi manusia. Berarti Maria itu kan punya anak namanya Yesus. Ini pembiakan atau generasi ke generasi ya. Maria punya anak yang namanya Yesus. Perhatikan, Maria dikandung tanpa dosa, berarti Maria tidak punya dosa asal. Maria punya anak bernama Yesus. Kalau Maria berdosa, dalam hal ini dosa asal, kalau Maria memiliki dosa, maka dosa itu diturunkan kepada anaknya melalui tadi apa? Generasi kepada Yesus. Berarti Yesus berdosa kalau Maria punya dosa asal. Perhatikan ini bagaimana konsepnya mengenai Maria dikandung tanpa dosa asal ini. Kalau Maria punya dosa asal, berarti Yesus berdosa asal. Yesus punya dosa asal karena dosa asal diturunkan melalui generasi ke generasi. Apakah Yesus berdosa? Pertanyaannya. Jadi ini pengandaian ya, jangan dibaca ini harafiah. Kalau saya katakan, kalau Maria berdosa, maka dosa asal itu diberikan atau diturunkan kepada Yesus, berarti Yesus berdosa. Pertanyaannya, apakah Yesus berdosa? Yuk kita buka di dalam Ibrani 7:26. Sebab imam besar yang demikianlah, itu yang dimaksudkan Yesus. Sebab Yesus sebagai imam besar, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan seterusnya. Jadi menurut Ibrani 7:26 jelas Yesus Kristus tanpa noda, tidak berdosa. Berarti kalau Maria tidak berdosa asal, kalau Maria tidak memiliki dosa asal, kemudian Maria punya anak bernama Yesus, Yesus tidak berdosa. Itu konsep atau ajaran gereja Katolik mengenai Maria yang harus dikandung tanpa dosa asal supaya Yesus Kristus tidak punya dosa asal. Karena konsekuensinya besar kalau Maria punya dosa asal. Yesus kena dosa asal karena dosa asal diturunkan dengan pembiakan, dengan generasi, yaitu kepada anaknya. Maka kesimpulannya, kalau kita mengimani Maria tidak punya dosa asal, dikandung tanpa dosa asal, itu untuk menjamin bahwa Yesus juga tidak punya dosa asal. Karena Maria tidak punya dosa asal, maka Yesus tidak punya dosa asal. Atau kalau dibalik penjelasannya, karena Yesus tidak punya dosa, lihat buktinya dalam Ibrani tadi itu, 7 ayat 26, Yesus tanpa salah, tanpa noda.
Kalau Yesus jelas tanpa noda, tanpa dosa, pasti mamanya tidak punya dosa. Kan begitu konsekuensinya. Jadi mengatakan Maria tidak punya dosa asal itu sesungguhnya mengakui Yesus yang tidak berdosa. Ingat KGK 487 ya. Jadi kalau kita mengatakan Maria tidak punya dosa asal, dikandung tanpa dosa asal, kita sebenarnya mengakui Yesus Kristus tanpa dosa. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan Maria ada dosa asal, kita seperti mengakui Yesus punya dosa. Padahal Yesus jelas tanpa salah, tanpa dosa. Ingat ya, ingat KGK 487 di bagian depan tadi. Apa yang diajarkan tentang Maria pasti berakar mengenai iman akan Yesus, menjelaskan iman akan Yesus. Penjelasan atau ajaran mengenai Bunda Maria tidak pernah mengagungkan Bunda Maria, tetapi selalu ad Yesum, menunjuk pada Yesus sampai kepada Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya. Katakan amin. Haleluya, saudara. Semoga makin jelas lagi apa yang diimani Gereja Katolik sungguh-sungguh merupakan iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lanjutkan dalam pembahasan KGK 490. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia layak untuk tugas yang sekian luhur. Dikutip dari Lumen Gentium 56. Karunia-karunia yang layak yang membebaskan Bunda Maria dari dosa asal. Itulah yang perlu kita pahami dalam kalimat karunia-karunia yang luhur. Kita lanjutkan kalimatnya. Waktu pewartaan, jadi maksudnya pada saat malaikat Gabriel memberikan warta gembira itu, malaikat menyalaminya sebagai penuh rahmat. Lihat Lukas 1 ayat 28. Penuh rahmat. Atau dalam bahasa Latin, gratia plena. Yaitu Lukas 1 ayat 28. Maka kita menyebut di dalam doa Salam Maria, Ave Maria, gratia plena. Gratia rahmat, plena penuh. Maka terjemahan dalam bahasa Indonesia penuh rahmat. Saudara-saudari, itu tercantum dalam Alkitab Lukas 1 ayat 28. Tidak ada satupun makhluk di alam dunia ini, kalau kita membaca Alkitab, orang-orang suci manapun yang disapa dengan penuh rahmat. Tidak kurang suatu apapun. Penuh berarti tidak diisi oleh kekosongan sekecil apapun, tidak ada noda sekecil apapun, karena rahmat yang diterima itu penuh untuk menyiapkan Maria sebagai ibu sang penebus, sehingga karunianya juga harus khusus. Maka setiap kali kita orang Katolik mengatakan Salam Maria penuh rahmat, kita juga sedang mengakui dogma ini, yaitu Maria dikandung tanpa noda, atau Maria yang tidak punya dosa asal, maka itulah disebut penuh rahmat. Dalam doa yang setiap kali kita ucapkan, terkandung muatan iman ini. Juga terkandung muatan iman mengenai Maria Bunda Allah. Perhatikan kalimat kedua, Sancta Maria Mater Dei, tadi itu yang sudah saya sebutkan ya. Santa Maria Bunda Allah. Jadi rumusan-rumusan doa Katolik sesungguhnya rumusan-rumusan doa yang sangat kuat acuan Alkitabnya dan sangat kuat acuan dogmatis atau ajaran gerejanya. Yuk kita lanjutkan sekarang. Supaya dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya, ia, Maria, harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah. Perhatikan, seluruhnya. Sudah saya katakan seluruhnya itu berarti full, tidak ada celah sekecil apapun atau noda sekecil apapun, yaitu noda dosa asal tidak ada. Karena penuh, dipenuhi full dengan rahmat Allah. Perhatikan, dipenuhi seluruhnya, full of grace. Kalau dalam bahasa Indonesia, penuh rahmat, Latinnya gratia plena. Kalau kita doa dalam bahasa Inggris kan Hail Mary, full of grace. Lanjutannya. Dalam perkembangan sejarah, ini dikutip dari KGK 491, perkembangan sejarah berarti di dalam perenungan iman mengenai Yesus Kristus dalam hubungan dengan Maria, berarti iman ini tidak langsung disadari, tapi ada perkembangannya memang. Perkembangan penyadaran. Gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, yaitu Lukas 1:28,
sudah ditebus sejak ia dikandung. Perhatikan, gereja mengajarkan Maria sudah ditebus sejak ia dikandung. Loh, ini bagaimana, Rama? Bunda Maria kan lebih dulu lahir dibandingkan Yesus. Pada saat Yesus menebuskan, Bunda Maria sudah lahir. Kenapa Bunda Maria dikandung? Kok ini sudah ditebus? Bagaimana sih ceritanya? Ini kekhususan, saudara-saudari. Kekhususannya maksudnya bagaimana? Untuk menyiapkan tugas yang demikian luhur. Tidak ada tugas yang lebih luhur dari tugas Bunda Maria. Mengandung Sang Firman Allah sendiri. Daging darahnya Bunda Maria menjadi daging darahnya Yesus Sang Putra Allah. Maka harus khusus. Maka Bunda Maria harus kudus, harus suci, tidak berdosa. Ingat, kalau kita membaca kitab Keluaran ketika ada semak yang menyala, terbakar tapi tidak terbakar itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa itu loh. Ingat ya, cerita itu ya, semak yang bernyala, kemudian Tuhan memanggil Musa, Musa mendekat, kemudian Tuhan mengatakan, lepaslah sendalmu atau kasutmu, karena tanah yang kamu injak itu kudus. Perhatikan, ketika Allah hadir, tanah itu harus kudus atau menjadi kudus. Maka Bunda Maria rahimnya, kandungannya, dirinya harus kudus, karena untuk hadir Allah Sang Putra, atau firman Allah yang menjadi manusia. Maka Bunda Maria ditebus oleh Kristus sebelum penebusan itu terjadi. Atau dalam istilah kita sehari-hari, penebusan untuk Bunda Maria lebih dulu terjadi dibandingkan semua orang. Yuk kita dalami. Bunda Maria itu punya ayah dan ibu. Ayah dan ibunya bernama Yoakim dan Anna. Santo Yoakim itu ayahnya, Santa Anna itu mamanya. Untuk tahu mengenai biografinya, kalau Anda tertarik, Anda langsung masuk ke Katkit, klik saja Katkit Biografi Maria, pasti akan muncul. Yang nonton sudah lumayan banyak di situ, Anda akan tahu nanti bagaimana. Ini bukan tema kita tidak bahas mengenai biografi Bunda Maria. Sekarang kita bahas Santa Anna sebagai mamanya Bunda Maria. Ini yang menggendong ini yang besar, itu Santa Anna, yang digendong itu Bunda Maria. Perhatikan ada tulisan Mitir Tuteu. Lagi-lagi ada ya. Mitir Tuteu itu menunjukkan itulah gambar Bunda Maria. Anna memiliki anak bernama Maria. Ya, ini generasi ya. Pembiakan atau generasi. Anna memiliki anak yang bernama Maria. Anna jelas berdosa. Yang dimaksud dosa asal di sini ya. Maka kalau Anna berdosa, seharusnya Maria juga berdosa. Karena apa? Karena dosa asal diturunkan melalui pembiakan, melalui generasi. Santa Anna berdosa, seharusnya Maria juga berdosa. Tetapi kenyataannya Maria tidak berdosa. Ingat tadi 404. Melalui pembiakan, dosa diteruskan. Kenyataannya Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Karena apa? Karena penebusan Sang Kristus. Perhatikan. Anna berdosa, tetapi karena ada penebusan Sang Kristus, Maria tidak berdosa. Loh kok bisa, Rama? Bukankah penebusan Sang Kristus itu datang belakangan, tetapi berlaku surut sesungguhnya. Dalam bahasa sehari-hari, istilahnya Jepangnya begini. Jepang itu jelas dan gampang. Penebusan oleh Sang Kristus berlaku surut bagi Maria. Belum ada penebusan, tetapi sudah dikenakan penebusan itu untuk Bunda Maria. Mungkin ada yang ngeyel atau mungkin ada menyanggah. Mungkin ada yang menyanggah. Bagaimana mungkin penebusan Kristus belum terjadi, tapi sudah berlaku bagi Maria. Itulah namanya kekhususan. Karena Sang Firman Allah. Karena Allah sendiri yang menjadi manusia. Bagaimana tidak khusus, sedangkan secara fisik pun terjadi kekhususan. Perhatikan, Yesus Kristus dikandung dalam rahim Bunda Maria, apakah memerlukan laki-laki, memerlukan sperma laki-laki, memerlukan hubungan seksual? Kan tidak. Itu juga kekhususan. Karena kekhususan itu ya berarti hanya terjadi saat itu. Artinya memang karena untuk Sang Firman yang menjadi manusia itu, kekhususan terjadi bagi Bunda Maria. Supaya Maria tidak berdosa, agar Yesus tidak berdosa. Itu maksudnya demikian.
Kalau Bunda Maria berdosa, maka Yesus Kristus akan kena dosa asal. Inilah yang dimaksud ditebus sejak ia dikandung. Berlaku surut bagi Bunda Maria. Kita lanjutkan KGK 491. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang diumumkan tahun 1854 oleh Paus Pius yang ke-9. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Hanya terjadi berkat jasa Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berkat jasa Kristus. Maria dikandung tanpa noda bukan karena Maria sendiri, tapi hanya karena penebusan Sang Kristus yang berlaku lebih dulu atau berlaku surut. Jadi lagi-lagi ini menunjuk pada Yesus Kristus. Bunda Maria harus tanpa dosa agar Kristus tidak kena dosa asal. Demikian yang terjadi sesungguhnya. Kita lanjutkan KGK 492. Lebih dari pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati dia, memberkati Maria dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Ayatnya di Efesus 1 ayat yang ketiga. Perhatikan bagaimana kutipannya nanti akan saya tunjukkan bahwa Allah telah memilih Bunda Maria sebelum dunia dijadikan supaya ia kudus dan tak bercacat. Memang ayat ini sebenarnya dikenakan untuk kita. Nanti kita lihat bandingannya dalam Efesus 1 ayat 4, kudus dan tak bercacat. Memang penerapan ayat ini sebenarnya untuk semua murid Kristus, yaitu untuk kita. Tetapi gereja Katolik menafsirkan pertama-tama untuk Maria. Kalau kita dibuat kudus dan tak bercacat, bagaimana Yesus tidak mungkin membuat bundanya kudus dan tak bercacat? Pasti mungkin. Begitu bagaimana gereja Katolik meyakininya. Itulah kenapa di dalam KGK 493 dijelaskan bahwa para bapak gereja timur menamakan Bunda Maria Bunda Allah yang suci sempurna. Atau dalam bahasa Yunani Panagia. Mereka, yaitu para bapak-bapak gereja timur, memuji Maria sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Perhatikan, yang suci sempurna atau Panagia. Para bapak gereja timur pun sebenarnya meskipun tidak secara jelas mengakui dogma ini, tapi mengajarkan juga hal ini bahwa Maria bersih tanpa noda dosa, maka disebut Panagia. Ini ikonnya. Apa itu maksudnya Panagia? Pan itu artinya seluruhnya, hagia, hagios suci, seluruhnya suci karena tidak ada dosa dalam Bunda Maria. Ini ikon Santa Maria Panagia. Bersih dari segala dosa. Itulah yang diajarkan dalam gereja Katolik dalam Lumen Gentium 56 atau kutipannya KGK 493. Jadi, kalau kita mengatakan Maria tanpa dosa asal, sesungguhnya kita mengatakan Yesus tanpa dosa. Sekali lagi kita jelas ya, bahwa sesungguhnya apapun ajaran tentang Maria itu ajaran tentang Yesus Kristus. Selesai mengenai dogma yang kedua. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan membahas dogma atau ajaran Maria tetap perawan. Ini ikon Maria tetap perawan. Kalau kita membaca Matius 1 ayat 20, jelas sekali bahwa berbunyi seperti ini. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena anak yang di dalam kandungan Bunda Maria dari Roh Kudus, maka tidak ada campur tangan laki-laki. Tidak ada campur tangan laki-laki berarti Bunda Maria perawan pada saat mengandung Sang Kristus Tuhan. Ini juga dijelaskan di dalam Matius 1:23, sesungguhnya anak darah maksudnya anak perawan berarti maksudnya akan mengandung dan melahirkan dan seterusnya. Menurut Matius 1:23 jelas juga Bunda Maria perawan pada saat mengandung. Juga Lukas 1:34-35. Bagaimana caranya padahal akunya Maria belum bersuami. Jadi jelas sekali. Jawabannya malaikat dalam ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah karena dari Roh Kudus. Jadi jelas sekali dalam ayat-ayat Alkitab,
Juga kalau kita membaca Lukas 1, 26, 27, sangat jelas nama perawan itu, jadi sangat eksplisit, perawan Maria. Lukas 1, 27. Jadi ayat-ayat Alkitab dengan sangat jelas dan tegas memberi kita satu penekanan bahwa Bunda Maria memang perawan. Jadi pada saat mengandung diberi warta juga perawan. Tidak ada persetubuhan atau tidak ada intervensi laki-laki yang membuat Bunda Maria mengandung, tetapi hanya karena Roh Kuduslah Bunda Maria mengandung dan keperawanannya tetap dipertahankan ketika beliau mengandung Sang Firman yang menjadi manusia. Jelas nama perawan itu Maria. Lukas 1:27 kalau kita buka referensinya ada dalam KGK 486. Yuk kita baca. Putra tunggal Bapa yang dikandung oleh perawan Maria sebagai manusia adalah Kristus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan perawan Maria. Jadi itu jelas sekali penekanan gereja Katolik. Bahwa Maria mengandung sebagai seorang perawan tidak ada perbantahan. Injil jelas. Semua Injil bahkan jelas. Ajaran gereja bahkan jelas. Maksudnya ketika orang bicara waktu Bunda Maria itu mengandung, dia perawan. Itu jelas sekali. Dan orang-orang Kristen yang non-Katolik juga menerima itu. Bahwa Bunda Maria memang perawan saat mengandung. Namun bahwa Bunda Maria tetap perawan setelah melahirkan Sang Kristus, ini ada perbantahan. Memang sebelum mengandung perawan, saat melahirkan perawan. Tapi kan dia menikah dengan Yusuf, dengan Yosef. Itu kata kelompok-kelompok atau sekte-sekte Kristen non-Katolik. Ada yang membantah bahwa Maria tidak perawan. Kan nanti Bunda Maria setelah melahirkan Yesus kan bisa saja dia berhubungan seksual dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu dia. Nah itu memang ada perbantahan di situ saudara-saudari. Khususnya memang mengenai setelah melahirkan Yesus. Tapi bagaimana sikap gereja Katolik? Dan sebenarnya tidak hanya gereja Katolik, seluruh gereja apostolik yang melawan atau membantah ini hanya kelompok-kelompok Kristen non-Katolik, dalam arti orang-orang Protestan yang belakangan ini. Kalau yang Ortodoks, Oriental itu semua sepakat Bunda Maria tetap perawan. Kita lihat apa yang gereja Katolik ajarkan mengenai itu. KGK 499. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Perhatikan, Bunda Maria tetap perawan juga pada saat kelahiran. Jadi ketika Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, keperawanannya terjaga. Keperawanan Bunda Maria tidak rusak oleh kelahiran Sang Kristus. Maka kita bicara mengenai 3 segi keperawanan Bunda Maria. Gereja Katolik selalu bicara mengenai 3 segi ini. Yang pertama, keperawanan pada saat mengandung. Artinya sebelum mengandung ia perawan, saat mengandung itu bukan karena laki-laki, tapi karena Roh Kudus maka mengandung dalam keadaan perawan. Lalu pada saat melahirkan, ajaran gereja Katolik tadi jelas sekali, pada saat melahirkan Bunda Maria tetap perawan. Lalu setelah itu, inilah 3 segi keperawanan Bunda Maria. Saat mengandung, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Maka gereja Katolik dalam bahasa Latin memiliki gelar Semper Virgin. Semper Virgin itu artinya senantiasa perawan atau yang selalu perawan. Maria Semper Virgin, Maria yang selalu perawan, Maria yang senantiasa perawan. Rujukannya ada di KGK 499. Perhatikan bagaimana kalimatnya. Oleh kelahirannya, kelahiran Yesus, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Perhatikan, kata yang dicetak dengan warna kuning. Kelahiran Sang Kristus bukan merusak keperawanan, justru menyucikan keperawanan Maria. Loh kok bisa? Namanya melahirkan kan rusak keperawanan. Oh tidak, kekhususan sekali lagi. Untuk Bunda Maria, kekhususan karena Kristus tidak merusak apapun, tanda petik.
Secara simpel, secara gampang, ketika Yesus lahir dan keperawanannya rusak, berarti kan Yesus tanda petik merusak sesuatu. Yesus Kristus tidak merusak sesuatu. Maka ketika lahir, justru kesucian atau disucikan, disitulah yang terjadi. Liturgi gereja menghormati Maria, kalimat lanjutannya, sebagai yang selalu perawat. Ai parthenos, dalam bahasa Yunaninya, ai parthenos. Atau kalau kita cek dalam kalimat CCE, ayat ini akan berbunyi, Ecclesia Liturgia, liturgi gereja, Mariam tamquam ai parthenon semper virginem celebrat, merayakan. Ya, ini ada istilah semper virginem. Perhatikan yang dicetak dengan warna kuning, yaitu semper virginem. Maka kita ingat istilah yang tadi, Maria semper virgin. Maksudnya, kalau kita mengatakan Bunda Maria tetap perawan itu bukan hanya pada saat mengandung, tapi juga saat melahirkan dan setelahnya. Justru karena Yesus Kristus tidak merusak apa-apa dalam diri bundanya. Lalu ada orang yang membantah karena katanya Injil bicara mengenai saudara-saudari Yesus. Yuk kita bahas. Gereja Katolik sudah memberi jawaban dalam KGK nomor 500. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Nah, perhatikan. Orang mengajukan keberatan, terutama orang-orang Kristen non-Katolik. Umumnya beberapa Protestan, tidak semua Protestan. Karena Protestan awal, contohnya Protestan Lutheran itu mengakui Bunda Maria perawan dalam 3 segi tadi. Hanya Protestan yang baru itu yang menolak keperawanan karena katanya di Alkitab ada tuh saudara-saudara Yesus. Berarti Bunda Maria punya anak yang lain. Sudah ada jawabannya, yuk kita lanjutkan. Kalau kita melihat Markus 3 ayat 31 sampai 35, Markus 6 ayat 3, 1 Korintus 9 ayat 5, Galatia 1 ayat 19 dan lain sebagainya, katanya ada saudara-saudari Yesus. Nanti dicek sendiri ya, saya tidak akan bacakan satu persatu, hanya saya kutipkan beberapa ayat di situ yang Anda bisa cek nanti yang menyebutkan saudara-saudara Yesus di sana. Tapi bagaimana penafsiran gereja? Begini penafsiran gereja. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu, ini bunyi KGK 500, bahwa mereka yang dimaksud saudara-saudara Yesus bukan anak-anak lain dari Santa Perawan Maria. Maksudnya Bunda Maria tidak punya anak lain selain Tuhan Yesus. Tapi bagaimana diartikan ayat-ayat tadi itu? Perhatikan. Lanjutannya masih KGK 500. Yakobus dan Yosef yang disebut saudara-saudara Yesus. Memang ada istilah saudara-saudara Yesus. Nanti Anda buka Matius 13 ayat 55. Lalu itu siapa yang dimaksud? Lanjutannya, merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus yang dinamakan Maria yang lain. Silakan buka dalam Matius 28 ayat 1. Jadi yang disebut saudara-saudara Yesus dalam Matius 13 ayat 55 itu anaknya Maria, tapi bukan Maria perawan, bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria yang lain. Buktinya Matius 28 ayat 1. Itu sambungannya ke sana. Jadi orang-orang yang mengatakan saudara-saudara Yesus itu berarti anaknya Bunda Maria, ngawur. Karena dalam ayat-ayat yang lain dikatakan itu anaknya Maria yang lain. Karena kalau kita membaca Alkitab, nama Maria itu memang banyak. Gitu. Bukan berarti setiap Maria adalah Bunda Yesus, bukan. Maria itu tanda petik nama pasaran di Israel pada waktu itu. Maka nama Maria atau Miriam dalam ejaan bahasa Ibraninya itu nama yang umum untuk wanita di sana. Maka ada banyak Maria itu biasa. Kalau kita lihat Injil Yohanes 19 itu juga ada beberapa Maria yang muncul. Gitu. Beberapa Maria yang terkenal misalnya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, Maria juga. Jadi bukan berarti itu anak Maria itu Maria ibu Yesus, tidak. Itu ayat-ayat Alkitab juga jelas sekali, itu Maria yang lain. Lihat ayatnya Matius 28 ayat yang pertama. Kalimat lanjutannya dalam KGK 500, sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam perjanjian lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Jadi itu sanak saudara, keluarga,
sepupu, keponakan, dan seterusnya itu saudara-saudara Yesus dalam arti keluarga dekat. Bukan berarti adik-adiknya Tuhan Yesus, tidak demikian. Ada buktinya dalam Alkitab. Kalau kita membaca perjanjian lama, itu jelas sekali. Itulah ungkapan orang Yahudi. Perjanjian lama itu kan kitabnya orang Yahudi, menceritakan orang Yahudi. Berarti juga di sana cara-cara ungkapan yang lazim bagi orang Yahudi. Maka KGK mengatakan itu cara yang dikenal dalam perjanjian lama. Caranya Yahudi menyebut. Lihat saja. Kejadian 13 ayat 8, Kejadian 14 ayat 16, Kejadian 29 ayat 15. Saya kasih contoh satu saja. Kejadian 29 ayat 5. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi begini. Berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau sanak saudaraku. Jadi Laban itu ngomong kepada Yakub. Yakub di sini yang nanti diubah namanya menjadi Israel. Anaknya Yitzhak, cucunya Abraham. Laban itu siapa? Pamannya Yakub. Jadi Laban itu pamannya Yakub, omnya Yakub, tapi penyebutnya Yakub kamu saudaraku ya. Engkau saudaraku. Atau lihat di bagian atas dalam bahasa Inggris itu saya kutipkan teks bahasa Inggris Alkitab dari Genesis, kitab yang sama, Kejadian ayatnya yang sama 29:15. Saya sengaja kutip bukan dari terjemahan gereja Katolik tapi gereja yang lain Protestan, itu dari King James Version ya, KJV. Perhatikan. Laban said unto Jacob, my brother. Bagaimana mungkin Laban pamannya ngomong kepada Yakub, my brother, saudaraku. Justru itu mungkin dalam perjanjian. Karena memang begitulah orang Yahudi ngomong. Omnya bilang kepada ponakannya saudaraku. Sama dengan ketika dikatakan saudara-saudara Yesus tadi. Tidak ada saudara Yesus. Dalam arti adik-adiknya Yesus atau anak-anaknya Bunda Maria yang lain. Dalam arti setelah Yesus ada lahir anak-anak yang lain dari rahim Bunda Maria gitu. Bukan seperti itu. Itu ya sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Contohnya sudah kita ungkap satu ayat. Tidak hanya satu, ada banyak ayat yang sudah disebutkan. Itulah cara orang Yahudi ngomong. Saudara-saudara tidak selalu berarti anak-anak kandung, bukan. Maka jelas sekali dalam CCE 499, Semper Virginem atau Semper Virgin, itulah gelar Bunda Maria yang selalu perawan. Ini ikonnya, ikon Maria yang selalu perawan. Semper Virgin, Maria selalu perawan, selesai penjelasannya. Sekarang kita lanjut, Maria diangkat ke surga. Semoga tidak terlalu panjang, semoga ini 10 menit selesai. Nanti kalau yang masih belum puas bagian ini boleh berkunjung ke channel Katkit karena yang keempat ini saya sudah pernah membahasnya. Perayaan liturgis untuk Maria diangkat ke surga adalah 15 Agustus sebagai hari raya Maria diangkat ke surga. Ingat ya, ini Maria diangkat ya, bukan Maria naik ke surga. Kalau Sang Kristus naik ke surga, maka ada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Bunda Maria dinaikkan ke surga, diangkat oleh siapa? Ya oleh putranya Yesus Kristus. Penetapan dogma 1 November 1950 oleh Paus Pius ke-12 dalam konstitusi apostolik yang berjudul Munificentissimus Deus. Jadi dalam surat atau konstitusi itu ditetapkan mengenai dogma Maria diangkat ke surga. Sekali lagi, kalau dikatakan dogma ditetapkan tahun 1950, bukan berarti dibuat dogma pada saat itu sudah diimani sejak bahkan dari zaman para rasul. Yuk kita dalami beberapa teksnya dalam Munificentissimus Deus, MD, saya singkat. MD 8, yuk kita baca. Dogma perawan Maria diangkat ke surga terdapat dalam warisan iman Kristen yang dipercayakan kepada gereja. Jadi ini dogma, harus diimani. Itu warisan iman Kristen, bahkan sejak zaman para rasul. Bukti-bukti dari zaman para rasul, yaitu iman para bapak-bapak gereja sangat jelas. Bahwa para bapak gereja meyakini Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Sekarang kita dalami MD 12. Bahwa pengangkatan perawan Maria ke surga dengan tubuhnya, perhatikan dengan tubuhnya, adalah suatu kebenaran yang diwahyukan Allah. Jadi perhatikan, ini kebenaran.
Itulah kenapa dikatakan dogma, karena dogma itu kebenaran yang diwahyukan Allah dan harus diimani dengan teguh oleh semua putra-putri gereja. Jadi simpelnya dogma itu apa? Kalau kita membaca dalam MD 12 jelas. Dogma adalah kebenaran yang diwahyukan Allah melalui gereja dan harus diimani oleh semua warga gereja. Itu dogma. Kalau doa rosario itu bukan dogma loh ya. Jadi kalau Anda nggak berdoa rosario nggak salah. Tapi maksud saya adalah bagus-bagusnya tentulah Anda berdoa rosario. Tapi seandainya orang tidak mau berdoa rosario tidak salah. Tapi kalau orang tidak meyakini Bunda Maria diangkat ke surga, dia salah. Karena ini harus diimani sebagai suatu dogma. Sekarang kita lihat bagaimana Bapak Gereja Yohanes Damaskenus menyebutkan, yaitu dalam MD 21 dikutip demikian. Sungguh pantas bahwa ia, Maria, yang telah menjaga keperawanan sepenuhnya ketika melahirkan, juga menjaga tubuhnya agar bebas dari segala kerusakan, bahwa bahkan setelah kematiannya. Bebas dari segala kerusakan. Kenapa kok bebas dari rusak? Karena begitu Bunda Maria wafat, dibangkitkan dan kemudian tubuhnya diangkat ke surga. Jadi Bunda Maria ke surga sudah dengan tubuhnya. Ini berbeda dengan orang-orang lain. Contoh para rasul, misalnya Rasul Petrus, kita tahu dia di surga, tapi tubuhnya belum di surga, tubuhnya masih di Vatikan sana, yaitu di kuburan yang berada di bawah Basilika Santo Petrus. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Tapi kalau Bunda Maria tidak hanya yang di surga roh atau jiwanya, tapi tubuhnya sudah ada dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus. Demikian juga kita bisa membaca dari Santo Antonius Padua, seorang bapak gereja yang lain, dalam MD 29 dikutip seperti ini. Sebagaimana Yesus Kristus telah bangkit dari kematian yang telah dikalahkannya dan telah naik ke sebelah kanan Sang Bapa, demikian pula tabut kudusnya telah bangkit, maksudnya dibangkitkan, sebab pada hari itu Sang Bunda Perawan dibawa ke kediaman surgawinya. Perhatikan, Sang Bunda Perawan dibawa ke kediaman surgawinya. Berarti dibawa naik kepada Yesus Kristus yang berada di surga. Lalu kalau kita membaca MD 35, itu juga ungkapan dari Santo Alfonsus, juga jelas sekali bahwa tubuh Bunda Maria tidak rusak. Karena setelah mati dibangkitkan dan diangkat ke surga. Maka nama lengkap dari dogma ini adalah dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jadi raganya sudah dibangkitkan, sudah berada di surga. Sekarang MD 44. Dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kuasa Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, yaitu Paus yang mengumumkan, kami mengumumkan, menyatakan, dan menetapkan hal ini. Hal ini berarti uraian yang di depan tadi, Maria diangkat ke surga maksudnya, sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi. Perhatikan, dogma yang diwahyukan secara ilahi. Berarti ini wahyu Tuhan sendiri. Melalui gereja, maka Allah memberitahu kita Maria sudah berada dalam kerajaan surga. Maka dikatakan sebagai dogma. Perhatikan bahwa Bunda Maria tak bernoda, perawan Maria setelah menyelesaikan kehidupan duniawi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Itu ada di dalam MD 44. Perhatikan bahwa diangkat dengan apa? Tubuh dan jiwanya. Lengkap. Manusia lengkap itu tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surgawi. Kalau kita mau lihat bagaimana lanjutannya, yaitu dalam MD 45 dijelaskan seperti ini. Karena itu, siapa saja kiranya Tuhan mencegahnya, yang berani berkehendak menyangkal atau meragukan apa yang kami tetapkan, maksudnya bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, ketahuilah bahwa ia telah menjauh sepenuhnya dari iman yang ilahi dan katolik. Inilah yang disebut dogma. Maka dikatakan jangan sampai menyangkal atau meragukan, karena itu iman yang diwahyukan dan harus diimani. Kalau kita mau lacak, itu ada di KGK 966. Ya, ini saya tidak bacakan, intinya itu sudah kutipan-kutipan sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya diangkat memasuki kerajaan surga. Kemudian juga kalau kita membaca
lanjutannya itu masih ada penjelasan mengenai Bunda Maria yang diangkat ke surga juga. Bagian selanjutnya yaitu dalam KGK 974. Kalau kita membaca jelas sekali bagaimana perawan Maria tersuci diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga. Untuk lebih jelas mengenai ini nanti Anda bisa membaca atau menonton di channel YouTube Katkit karena bagian yang ini sudah pernah dibahas secara panjang lebar. Ini pengantar singkat saja karena kita sekarang membahas 4 dogma. Ngeri sebenarnya. Tapi lumayan lah ya. Nanti Anda bisa tonton yang khusus Maria diangkat ke surga. Anda masuk Katkit, Anda ketik Maria ke surga, pasti akan sudah muncul. Demikian mengenai ada apa dengan Bunda Maria yang secara khusus sebenarnya membahas mengenai 4 dogma Bunda Maria. Semoga ya membuat Anda lebih paham. Bagian terakhir yaitu gambar mengenai Bunda Maria yang diberi corona. Corona bukan virus ini. Corona itu maksudnya ya mahkota, coronatio atau bahasa Inggrisnya coronation of the Virgin Mary. Coronatio Virgin Maria ya, sang perawan Maria di mahkotai di surga. Mahkota itu maksudnya apa? Karena sudah menyelesaikan perjuangan hidup di dunia dalam kesetiaan dan kesucian kepada Allah. Kita pun di surga nanti juga akan dimahkotai, ingat ya, disediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai pada kesudahannya, setia dalam iman. Seperti Bunda Maria, kita pun mau setia agar kita pun juga kelak bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Shalom alaikum.